firman Tuhan mengatakan apa? Perjalanan kematian orang percaya tidak gentayangan. Gak ada roh di dunia orang hidup, roh orang mati di dunia orang hidup gak ada lagi. Ya, ini bukan saja kata Alkitab. Saya dulu itu masuk di dalam dunia seperti itu sebelum saya mengenal Tuhan. Saya hidup lama saya seperti itu. Ya, saya hidup di dua dunia. Dunia nyata, dimensi yang ketiga dan dimensi keempat. Dan saya tahu persis pada waktu saya memang melihat dengan nenek saya yang melihat di dunia roh, nggak ada roh orang hidup, orang yang pernah hidup ya, orang yang keluar itu ya mati ya, tapi yang pernah hidup itu nggak ada di alam roh manusia. Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Pada saat kematian orang percaya dibawa ke hadapan Kristus. Kemudian dikatakan apa? Orang percaya berada dalam kesadaran penuh, sadar loh. Pada waktu saya keluar dari tubuh, ya saya pernah bersaksi yang sudah saya sampaikan ya. Pada waktu saya keluar dari tubuh itu ditarik begitu, dari kepala ini ketarik begitu. Ya keluar, ya di situ saya sadar, loh aku mati. Ya karena Yesus tangannya diulurkan memanggil saya. Ini kayak kesedot dengan segala kekuatan saya tadi saya cerita ya. Saya tarik ke bawah kembali ke tubuh nggak bisa karena ada tenaga yang dahsyat yang saya tidak bisa kendalikan. Biasanya saya sendiri bisa, ini nggak bisa. Kayak ketarik dipaksa begitu, ketarik keluar. Ya, dan itu saya sadar. Saya melihat istri saya, melihat anak saya di bawah sadar. Ternyata sesuai dengan Alkitab. Ya bahwa orang percaya berada dalam kesadaran penuh, kemudian mengalami sukacita atas kebaikan dan kasih yang diperlihatkan oleh Allah. Ya, ayat-ayatnya ada nanti dipelajari sendiri. Ya. Benar tadi saya bersaksi pada waktu saya keluar dari tubuh yang ada adalah apa? Sukacita luar biasa, meletup-letup, enggak ada kesakitan. Luar biasa senang. Tadi saya katakan apa? Di sekitarnya ini cahayanya terang sekali tapi mata saya tidak silau. Udaranya segar sekali. Kayak oksigen lebih enak itu. Ya, ini yang saya alami apa? Mungkin orang mengatakan itu ini bukan sensasi tapi itu fakta ketika saya keluar. Ada orang mengatakan apa? Pastor Ari sakit? Enggak, karena saya dipanggil. Itu di awal pertobatan saya. Memang dipanggil. Jadi ada tangan begitu, memang nyedot saya dipanggil kesedot. Ya, itu tangan Tuhan di atas saya kesedot. Ya, saya melihat pribadinya rambutnya panjang seperti ini siluet ya, siluet wajahnya saya tidak lihat ya, tapi sampai kaki terang begitu. Cuman kulit tangannya kelihatan. Dan jubahnya, ujung jubahnya. Ya ini subjektif karena saya yang bersaksi ya, saya ngalami ini subjektif. Tapi saya sampaikan, baik mungkin kita nggak usah percaya omongan saya lah, tapi percayalah kepada firman Tuhan. Oke ya. Kemudian apa lagi? Dikatakan surga itu bagikan rumah, yaitu tempat beristirahat dan yang aman. Jadi ada tempat, ada yang dituju, nggak gentayangan. Orang percaya di sana disediakan rumah. Tempat berkumpul, tempat bersekutu dengan sesama orang percaya. Haleluya. Ayat-ayatnya nanti pelajari sendiri. Sudah saya tayangkan itu. Ya. Dan juga mengapa Tuhan mengumpulkan manusia kembali? Karena manusia adalah ciptaannya yang spesial, berbeda dengan ciptaan lainnya. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Karena spesial maka manusia disertai dan dipelihara olehnya. Bahkan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari kuasa maut. Makanya tadi saya katakan anjing, kucing, binatang kesayangan kita nggak ada tempat di sana. Karena Tuhan berurusan dengan manusia. Ya, binatang yang hanya punya tubuh dan roh, pada waktu rohnya diambil, dia mati sudah hilang, lenyap. Ya, tadi saya katakan ya, kecuali Bapak Ibu minta kepada Tuhan toh, Tuhan aku mau anjingku yang dulu bersamaku di sini di surga. Ya silakan. Tapi pada prinsipnya Tuhan berurusan dengan manusia karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ya, jadi dikatakan di sini sebagai yang spesial. Ya. Karena gambar dan rupa Allah sendiri itu, ya.